Baik. Baik. Assalamualaikum Pak Bejo. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oh iya Pak Bejo, kemarin itu Pak Bejo bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya ya. Iya Bu, memang saya lama sekali pengen ketemu panjenengan. Sebelumnya memang saya ingin ketemu panjenengan memang mulai dari beberapa hari yang lalu. Mau ini istilahnya apa ya, berdiskusi dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada Ibu Dewi karena sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di hari ini. Gitu ya Pak Bejo ya. Oke. Baik. Terima kasih sudah mau berbagi cerita bersama saya. Apa ya yang bisa saya bantu Pak Bejo untuk mengatasi permasalahan Pak Bejo itu? Iya Bu, saya ingin Bu Dewi bisa membantu saya mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang ini dengan solusi yang terbaik lah tentunya Bu. Oke Pak. Sekarang coba Pak Bejo untuk menceritakan kepada saya, kira-kira apa yang Pak Bejo rasakan dari permasalahan yang dihadapi ini? Yang saya rasakan apa ya, ada merasa kecewa gitu Bu. Merasa kecewa? Iya Apa yang begini loh. membuat Pak Bejo itu kecewa? Kemarin tuh kan saya melaksanakan itu apa tuh asesmen sumatif. Setelah saya koreksi hasilnya itu banyak anak yang belum apa ya tuntas Bu, banyak yang belum tuntas. Jadi sepertinya saya kok kecewa gitu Bu. Apa yang salah dari diri saya atau dari saya cara mengajar. Jadi seperti itu Bu. Oh, itu yang membuat Pak Bejo kecewa ya. Kalau boleh tahu, Pak Bejo itu bisa menceritakan kepada saya, bagaimana proses pembelajaran Pak Bejo selama ini di dalam kelas? Kalau proses pembelajaran yang saya dilakukan di kelas ya sama seperti biasanya Bu. Saya menerapkan pembelajaran kooperatif Bu. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan melakukan tanya jawab dengan kelompok Ya, yang lain. Karena dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok Bu. Namun setelah itu saya memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah gitu menurut saya Bu. Jadi saya agak kecewa gitu. begitu. Oke. Nah, dengan eh, masalah yang berkaitan dengan itu, apa yang Pak Bejo sudah lakukan untuk mengatasinya? Apa ya? Setelah asesmen biasanya saya meminta siswa itu yang nilainya rendah dan Ya. menanyakan bagian-bagian yang belum dipahami, lalu saya jelaskan kembali itu materinya yang belum dipahami oleh mereka. Oh, iya. Kemudian setelah Pak Bejo melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka, Pak, atas solusi yang Pak Bejo lakukan? Apakah Pak Bejo menemukan hambatan-hambatan? Beberapa siswa itu bisa mengikuti arahan saya Bu untuk mempelajari ulang materi. Namun beberapa siswa yang lain masih kesulitan mengoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lain. Berarti siswa Pak Bejo itu sudah mulai mencoba untuk memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi ya Pak ya? Iya Bu, betul. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Nah, kemudian apa kira-kira yang menyebabkan mereka itu sulit mengoneksikan materi yang satu dengan materi yang lainnya, Pak? Apa ya? Mungkin apa karena siswa masih kurang memahami konsep dasar materi ya. Sebelumnya dan saya kurang memperhatikan apa ya gaya belajar siswa mungkin Bu. Gaya belajar murid, Gaya belajar murid, gaya gaya belajar belajar siswa. murid. Oke. Apa yang Pak Bejo lakukan untuk memastikan kenapa Pak Bejo itu memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya
yang dipengaruhi oleh gaya belajar? Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis sendiri, Bu, sebagai bagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar. Sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antara konsep menjadi nggak sinkron, nggak kurang tepat gitu, Bu. Ya, 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 ya. Lalu bagaimana Pak Bejo dengan faktor gaya belajar murid-murid Pak Bejo itu, Pak? Kalau saya melihat itu kecenderungan murid-murid itu yang nilainya rendah ya, Iya. dia itu suka menggambar seperti diagram atau bahkan yang mirip seperti mind mapping gitu loh, Bu. Oh, jadi ini ya, apa namanya, murid-muridnya Pak Bejo itu lebih cenderung untuk ke sana ya, menggambar seperti diagram itu ya? Oke. Ya, baik Pak. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Bejo ini mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Pak Bejo yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Pak Bejo pikirkan untuk membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi, Pak? Apa ya? Solusinya ya, karena menurut saya seperti masih kurang menguasai konsep dasar ya, Iya, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan teknik scaffolding, Bu, dan juga menerapkan tutor sebaya supaya lebih masuk ilmunya, Bu, kalau tutor sebaya itu. iya, iya, Pak. Ya benar itu, Pak. Saya sepakat. Karena dengan scaffolding dan tutor sebaya itu akan membantu murid Pak Bejo meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, termasuk tadi seperti mengoneksikan antar materi tadi itu ya Pak Bejo ya. Iya, maksud saya juga seperti itu, Bu. Baik. Kemudian apakah Pak Bejo punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi selain scaffolding tadi itu? Iya, Bu, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping, karena tadi itu ada yang suka menggambar-gambar itu. Iya, Dengan iya, iya. supaya Bu, dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, itu maksud saya, Pak. Pak Bejo juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi yang lebih mudah. Begitu kira-kira Pak Bejo. Iya, Bu. Saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran nantinya. Nah, sekarang kapan kira-kira Pak Bejo akan menindaklanjuti masalah ini? Ya, yang jelas Tadi kan langsung aja, Bu. ya Nah, tadi kan Pak Bejo kan sudah mempunyai rencana aksi. ya. Nah, sekarang kapan kira-kira Pak Bejo untuk menindaklanjuti masalah ini? Yang jelas ya saya akan langsung menerapkan di pertemuan berikutnya, Bu. Langsung ya. Iya, Iya. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Bejo persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat, Pak? ya karena dalam satu minggu itu saya bertemu cuma satu kali, saya akan memetakan murid sesuai dengan gaya belajarnya, Bu. Gaya Gaya belajarnya siswa itu belajarnya. seperti apa, dan menyiapkan yang jelas perangkat lah, perangkat pembelajaran yang dapat apa ya, mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid atau siswa saya itu. Terutama menyusun materi yang menantang, berjenjang serta media mind mapping. Ya. Untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Pak Bejo? Apa mungkin Pak Bejo cukup sendiri gitu? Pihak lain, saya akan berkolaborasi dengan murid, yang jelas dengan murid yang memiliki kemampuan lebih untuk dilibatkan menjadi tutor supaya tadi mengajari temannya yang belum bisa itu, Bu. Iya, iya, iya. Baiklah Pak Bejo, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan.
Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan murid-murid Pak Bejo dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Kalau harapannya Pak Bejo sendiri dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan itu apa, Pak? Maksudnya gimana, Bu? Rencana tadi kan Pak Bejo sudah memiliki rencana aksi ya Nggih. terkait dengan mengoneksikan antar materi dengan Mhm. media mind mapping Betul. selain dari scaffolding tadi itu. Nggih. Nah, harapannya Pak Bejo terhadap murid-murid tersebut bagaimana, Pak? Ya kalau saya sudah berinovasi seperti itu, harapan saya yang jelas ya anak-anak lebih mudah menerima materi dari saya, Bu, biar anak-anak lebih mudah menerima materi tersebut. Gitu ya, Pak ya. Nggih. Jadi kan saya ndak perlu mengulang-ulang kalau memang itu mereka langsung dapat konsep dasarnya, mereka langsung dapat dengan mind mapping itu tadi, kan mudah tuh, mudah bagi saya juga mudah bagi mereka tentunya, Bu. Iya, iya, iya. Kemudian berapa lama Pak Bejo dari rencana yang Pak Bejo buat tadi itu sebagai komitmennya itu kira-kira berapa lama Pak Bejo? Perkiraan ya berapa lama ya? Yang jelas kita awali pertemuan depan, Bu. Pertemuan depan saya berharap 2-3 minggu mulai ada perubahan lah dari siswa itu. 2 atau 3 minggu dari minggu depan ya? Nggih, Dari minggu Bu. depan. Ya, baik. Saya mengharap komitmen yang disampaikan Pak Bejo ini terselesaikan ya Pak Bejo ya, sehingga Nggih, dapat Bu. mengoptimalkan pembelajaran terhadap murid-murid, sehingga nilai asesmen ke depannya itu lebih bagus. Oke, Bu, jelas itu. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih atas saran pendapat Ibu. Kita ngobrol kali ini saya merasa puas mendapatkan apa ya? Jawaban, tapi saya puas lah, saya puas. Saya lebih pede lagi untuk melangkah minggu depan itu. Untuk mengajar murid-murid yang menurut saya kurang memahami konektivitas antar materi tersebut. Terima kasih Bu atas masukannya. Baik Pak Pak Bejo, terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Bejo. Amin. Saya pamit dulu Bu ya, karena ini jam saya ada sebentar lagi. Oke Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatan termasuk masukannya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga lah sama Bu Dewi. Siapa lagi kalau bukan Bu Dewi saya ngobrolnya ini. Ya Bu Jangan Dewi ya. begitu Pak Bejo. Sama-sama Pak Bejo. Semoga saya dan Pak Bejo itu juga bisa melakukan praktik baik terhadap sesama guru dan juga kemudian terhadap pembelajaran murid-murid di kelas sehingga bisa mengoptimalkan Potensi yang kognitif jelas. dari murid ya, potensi dari murid-murid itu. Baik, terima kasih Oke. Pak Bejo. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo pamit. wabarakatuh. Uh, Oke Bu Dewi, saya gambarkan dulu kasusnya ya. Ya, Seorang teman sejawat tuh rekan guru sedang bercerita jika muridnya sering mengerjakan tugas pada saat pembelajaran. Guru tersebut mengungkapkan kepingin memberikan keterampilan untuk memanfaatkan IT itu. Namanya sekarang anak-anak harus paham dan mulai IT. Tapi kendalanya ada aja yang datang, kayak kuota, signal, dan yang lain-lain itu. Itu. Oke, yuk kita dimulai ya. mulai. Siap. Monggo.
Selamat siang Pak Bejo, permisi. Siang juga Bu Guru. Pak Bejo, apakah Pak Bejo sekarang sibuk? Enggak Bu, saya enggak sibuk, lagi kosong ini sebetulan. Ya, lagi apa itu Pak Bejo sekarang? Saya takutnya mengganggu Pak Bejo ini. Enggak ada, lagi baca-baca untuk pertemuan depan aja Bu. Persiapan biar lebih mantap gitu Bu. Oh, alhamdulillah kalau Pak Bejo itu tidak sibuk dan saya tidak mengganggu. Apakah hari ini boleh saya mengobrol dengan Pak Bejo, Pak? Ya, Ngobrol itu tentu sebentar, saja. Ya boleh sebentar. lah Bu, masa enggak boleh? Monggo silakan. Mau ngobrol apa nih? Terima kasih loh Pak Bejo sudah telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Baik Bu, saya juga terima kasih sudah percaya kepada saya untuk diajak diskusi nih. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Dewi? Gini Pak Bejo, jadi kebetulan itu ya, saya itu sedang ada masalah pembelajaran daring ini Pak. Oh, daring Bu ya? Iya daring, karena di musim pandemi itu sekarang itu kan tidak boleh mengadakan pembelajaran luring. Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang ingin dicapai atau diharapkan oleh Bu Dewi ini? Yang ingin saya harapkan ya, Ya. ya yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dan semua siswa bisa mengikuti pelajaran meskipun pembelajarannya itu secara daring. Kan tidak bertemu itu, Pak. Tidak bertemu Ya, langsung dengan para ya, siswa gitu. ya karena pandemi kita harus menjaga jarak kan ya. Oh, jadi Iya. gitu Bu ya. Memangnya permasalahannya apa sih yang terjadi di kelas Ibu itu? Jadi permasalahannya itu seperti ini, Pak Bejo. Akhir-akhir ini tuh ya di kelas saya kan memegang kelas 6A dan 6B. Hmm. Semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan semakin banyak murid yang tidak mengirimkan tugas. Jadi saya itu pusing, Pak. Wah, jadi nggak mengikuti pelajaran gitu anak-anak tuh? Iya, Pak. Karena apa ya, Pak ya? Uh, sedikit yang mengikuti itu, Pak. Sehingga yang mengumpulkan tugas itu juga sedikit. Iya sih. Kalau saya lihat-lihat di, di sini juga sedikit ya yang mengumpulkan tugas. Emang kenapa ya kira-kira bisa seperti itu ya Bu Dewi ya? Hmm, banyak keluhan dari segi anak-anaknya, Pak. Jadi ya ada yang malas, ya karena mereka itu inginnya belajarnya itu di kelas. Kemudian ada yang belum siap dengan kegiatan pembelajaran daring dan Hmm. ada juga yang terkendala tidak mempunyai HP, Pak. Ada yang mempunyai HP tapi HP-nya dibawa orang tua. Hmm. Kadang HP-nya ada di rumah tapi kuotanya tidak ada. Begitu, Pak. Enak ya arek-arek iki pokoke ya. Tapi bener Bu, tapi betul Jadi itu Bu Dewi. permasalahannya itu kompleks gitu, Pak. Bermacam-macam gitu. Sehingga saya Bermacam-macam. bingung. Nggih. Kan Bermacam-macam. semakin kelasnya Bu Dewi banyak, semakin kompleks tuh masalahnya kan ya. Sehingga Iya, duwe paketan lah, sehingga bermacam-macam. wong tuweke lah ya. Jadi itu ya Iya, kendala secara umum ya yang ada seperti masalah kuota, apalagi masalah sinyal mungkin ya karena kita ini agak susah nih sinyal. iya Pak. Masalah sinyal itu juga menjadi masalah yang berat itu. Karena beberapa siswa rumahnya juga jauh dari jangkauan internet, di pinggir sawah.
Ya maklum lah Pak, kita kan sekolah di pinggiran ini Pak. Jangan menyerah Bu, jangan patah semangat, jangan patah arang. Semangat Bu Dewi untuk terus mencerdaskan bangsa. Karena pernah dengar nggak apa itu istilahnya ya? Matahari dari timur. Nah, itu kan ada tahu pepatah matahari dari timur. Iya, iya. Walaupun Iya. mereka berada di pinggir dan terbelakang, tapi mereka semangatnya tetap luar biasa. Ya betul, Iya, Pak. itu seperti itu Bu. Memang Bu, kalau kita di daerah apa katakanlah daerah pinggiran lah, kita di daerah pinggiran di pedesaan, ya memang kendalanya itu. Karena kita kontur geografisnya kita itu kan banyak gunung-gunung tuh. Gunung-gunung mau tidak mau Iya, menghambat dari betul. signal itu, karena kayak permainan HT itu, permainan HT kan seperti itu juga. Permasalahan yang umum Iya, ya kuota dan signal ya. iya, Tapi Pak. menurut Bu Dewi, tadi kan pembelajarannya atau siswanya merasa malas ya? Iya, Pak. Termasuk jenuh, jenuh. Iya, termasuk jenuh ya. Mungkin Iya. karena jenuh pembelajarannya daring mungkin ya. Nah, Iya, betul, sekarang Pak. Saya tidak ketemu. ya apa sih yang selama ini Bu Dewi lakukan dalam pembelajarannya itu seperti apa, Bu? Jadi seperti ini, Pak. Sekarang itu kan serba online ya, Pak. Jadi saya itu Ya, memberikan tugas itu kepada anak-anak itu melalui WA, sambil ngajari anak-anak memanfaatkan IT, gitu. via WA Ibu, itu Bu. Jadi yang mengumpulkan tugas dan memberikan materi itu via WA ya. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, kalau pertamanya itu, apa, pertama kegiatan pembelajaran di rumah itu ya awalnya semuanya mengikuti, Pak, antusias karena memang belum pernah, mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Nah, Iya. tapi ke sini itu ya semakin menurun gitu, Pak. Seperti yang tadi itu saya sampaikan kepada Pak Bejo, banyak tuh yang apa, malas, kemudian tidak mengumpulkan tugas gitu. Jadi Iya. semakin ke sini tuh menurun gitu, Pak. Jadi sedikit ya yang mengikuti pembelajaran. Mungkin anak-anak merasa jenuh ya, Bu ya. Iya, Pak, betul. Jadi anak-anak itu merasa jenuh gitu. Terus orang tuanya itu juga sudah lelah mungkin, Pak, untuk apa namanya, mengingatkan gitu, mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti pelajaran dan tugas melalui WA gitu. Lebih terasa lagi berarti orang tua itu selain bekerja juga mendidik anak dalam rumah karena pembelajaran tidak masuk di kelas. Selain itu apa lagi, Bu? Iya betul. Nah, karena gini ya Pak Bejo, kalau belajar di rumah itu kan beda dengan di sekolah, ya Ya, kan? ya Kalau betul. di rumah itu kan orang tua itu kan kadang ada yang sabar, ada kadang itu ada yang tidak sabar. Nah, sedangkan kalau di sekolah itu anak-anak itu bisa bertemu dengan teman-teman yang memberikan tugasnya itu kan langsung dari gurunya. Selain itu, anak-anak itu kalau disuruh oleh orang tuanya itu susah. Jadi orang tua itu kewalahan. Anak-anak merasa jenuh dan banyak anak-anak itu ya kalau belajar di rumah itu malas, beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah itu kan ketemu dengan teman-temannya rame, Pak. Kalau di rumah sendirian, masih Betul. dimarahi sama orang tuanya. Jadi susah diatur ya, Bu ya. Jadi kalau saya simpulkan nih Bu ya dari pembicaraan kita, permasalahan Bu Dewi itu adalah siswa itu sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena yang pertama adalah masalah signal, kuota. Ya, ya, Yang ketiga itu masalah dari orang tua. tua.
ada yang orang tuanya bekerja dan juga yang apa itu siswa sudah merasa jenuh karena Jenuh. pembelajarannya masih secara online atau daring atau jarak jauh, tidak langsung tatap muka. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Bejo. Pak Bejo gimana ya solusinya Pak Bejo? Nah, sekarang Bu Dewi sudah tahu permasalahannya kan. Lalu upaya yang sudah Ibu Dewi lakukan itu apa sih? Ya, kalau upaya saya itu ya, yang sudah saya lakukan, itu saya Mm-mm, sering mengingatkan di WA pada mm, anak-anak, supaya mm. tetap mengerjakan tugas, meskipun belajarnya di rumah gitu. Tapi tetap saja tidak semuanya mengerjakan, gitu Pak. Sering ya mengingatkan lewat WA anak-anak di rumah itu ya Bu Dewi ya? Sering Pak, setiap hari itu ya, justru dari pagi. Kalau daring itu, saya kan menyamakan dengan pembelajaran ketika tatap muka itu, Pak. Jadi jam 7 itu ya masuk. Sehingga anak-anak itu jam 7 itu sudah harus absen di WA, absen Oke. datangnya gitu. Nah, saya ingatkan sebelum jam 7 itu sudah saya ingatkan anak-anak untuk persiapan berangkat sekolah, jangan lupa absen, sudah bu guru buatkan list kehadiran, list daftar kehadiran, gitu biasanya Pak. Nanti setelah materi itu disampaikan, kemudian itu ada tugas yang harus dikerjakan, itu pun juga saya beri waktu, eh, batas waktu gitu, sehingga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik gitu Pak. Nah itu juga saya ingatkan, masih ada beberapa siswa yang mengumpulkan, saya juga mengingatkan lagi gitu di WA. Jadi seperti itu, Pak. Tapi ternyata saya sampai batas waktu yang saya berikan, itu Hmm. tetap saja tidak semuanya mengerjakan gitu, Pak. Oh, jadi hasilnya tetap ya Bu ya, meskipun sudah diingatkan. Mungkin mungkin saja ya, anak-anak perlu jenengan kasih motivasi atau inovasi dari Bu Dewi. Apakah sudah dilakukan sama Bu Dewi untuk memberikan motivasi atau inovasi kepada siswa? Mungkin Bu Dewi ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi untuk gairah belajarnya. Seperti itu, Bu. Oh, iya ya, Pak ya. Kenapa ya saya itu tidak terpikir sampai ke sana gitu ya. Tidak mencoba memberi motivasi baru gitu ya. Hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat lagi belajar di rumah. Saya kok kenapa tidak berpikir sampai ke sana ya, Pak ya? Ya, mungkin Bu Dewi selama ini hanya dengan WA ya, dengan memanfaatkan media WhatsApp itu, materi-materi juga di WA seperti itu. Selain media WA, apa nih yang bisa Bu Dewi lakukan? Iya, selain dengan WA itu ya, Pak ya. Nggih. Mungkin dalam memberikan materi saya itu perlu menambahkan konten ya, sehingga, seperti itu, untuk share video gitu ya. Nggih. Sehingga kalau kalau hanya voice note, kan anak itu tidak bisa melihat kita ya. Tapi kalau Betul. dengan video, setidaknya anak itu bisa melihat, memahami apa yang saya berikan atau terangkan dalam video itu. Jadi mungkin, eee, menambahkan konten gitu ya Pak Bejo ya? Iya. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Berarti anak-anak akan merasa kehadiran seorang guru dalam konten tersebut. Langkah yang bagus, mungkin selama ini hanya dengan WA, tulisan dan voice note saja. Bisa ditambahkan dengan video mungkin Bu.
Iya iya Tapi iya iya. selain itu mungkin ada yang lebih penting selain dengan menambahkan konten video. Ada nggak yang lebih penting selain konten itu? Ada yang lebih penting tidak untuk menambahkan kemajuan atau gairah belajar siswa itu? Tadi kan Bu Dewi hanya pakai apa itu voice note ya? Saya catat Iya, nih pakai voice iya, note. voice Selain konten note. ada nggak yang lebih penting selain konten tuh? Oh iya pasti ada, Pak. Jadi, Iya, iya. eee, untuk menambah motivasi anak yang belajar itu, saya Mm-mm. sudah pastinya itu saya harus ada dorongan dari orang tuanya, Pak, Mm-mm. memotivasi. Mm-mm, Nah, betul. jadi saya sudah melakukan untuk merencanakan itu, Pak. Mm-mm. Bukan melakukan ya, Oh, baru merencanakan komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu supaya bisa mengingatkan anak-anaknya bahwa meskipun belajarnya di rumah tapi tetap harus belajar gitu. jadi apa nih yang akan Ibu Dewi lakukan ke depan? Saya akan mencoba gitu ya, itu loh, membuat jadwal pembelajaran tatap muka, Mm-mm. Betul. kemudian saya membuat belajar secara berkelompok kecil. Jadi kelompoknya itu Oke. kecil, tidak besar gitu, Pak. Tidak Dibagi-bagi banyak ya. orang gitu. Iya. Jadi saya akan melakukan home visit, jadi kunjungan. Nantinya itu datang ke rumah-rumah siswa untuk meninjau kegiatan pembelajaran di rumah. Mm-mm. Dan juga mungkin berkomunikasi bersama ya. Ya, tentunya berkomunikasi dengan orang tua selain Mm. meninjau kegiatan anak belajar di rumah. Wah, itu keren tuh. Adalah langkah-langkah yang bagus, luar biasa sekali Bu Dewi ini. Tapi jangan lupa protokol kesehatan Bu ya, karena kita pada saat ini adalah pada musim pandemi. Oh, tentunya Pak Bejo. Kurangi, Ya, nggih. tentunya itu Pak Bejo. Karena protokol kesehatan itu sangat penting di mana masa pandemi ini kan masih masih sangat tinggi ini, Pak. Jadi Mm-mm. anjuran dari pemerintah itu kan benar-benar tidak boleh berkumpul dengan banyak orang ini, Pak. Nggih, betul. Oh iya Pak Bejo. Nggih, Hmm, terima kasih ya sudah berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapatkan masukan dari Pak Bejo. sama-sama Bu Dewi. Jadi kapan nih kira-kira Bu Dewi akan melaksanakan jadwal tersebut? Insya Allah ya Pak Bejo, saya akan Mm-mm. melaksanakan jadwal tersebut itu besok ya. Mm-mm. Dimulai dari berkoordinasi dengan orang tua siswa dan menyusun jadwal home visit untuk melaksanakan pembelajaran luring. Oh gitu ya. Nah setelah diskusi ini, eh, komitmen apakah yang Bu Dewi akan lakukan ke depan? Punya komitmen apa tuh untuk ke depan tuh? Iya Pak Bejo. Jadi komitmen yang saya akan lakukan ke depannya itu ya diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya. Tadi itu Hmm, menambahkan konten. betul. Karena ini kan hanya melalui WA dan voice note. Jadi saya Hmm, menambahkan konten agar pembelajaran menarik. oke. Kemudian saya akan menyiapkan eh, berbagai media pembelajaran, memperbanyak video-video untuk di-share ke anak-anak yang berhubungan dengan materi pelajaran pada saat itu. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak jenuh untuk belajar di rumah. Dari kiriman yang saya WA, pokoknya yang menarik dari segi gambar, suara, supaya anak-anak itu termotivasi mau untuk belajar di rumah. Oke. Nah, selain itu Pak Bejo ya, saya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam skala kecil, dalam
kegiatan home visit itu saya akan melakukan pembelajaran dalam skala kecil, kelompok-kelompok belajar kecil gitu. Nah, Mhm. pembelajaran tatap muka itu hanya dilakukan beberapa orang saja, supaya kita itu juga bisa mematuhi protokol kesehatan. Jadi memakai Mhm. masker pada Iya, pakai saat masker. melaksanakan home visit gitu Pak Bejo. Iya, harus itu pakai masker tuh. Sekarang kok waktunya seperti ini tuh harus pakai masker kita. Dan tentunya berkomunikasi bersama ya, Bu, ya. Iya, betul Pak Bejo. Tadi itu paling utama itu tentunya berkomunikasi dengan orang tua, gitu Pak Nah, Bejo. keren sekali Bu Dewi. Semoga dapat melakukan dengan amat baik nanti. Amin. Ya, terima kasih Pak Bejo atas masukan dan sarannya sudah mau berdiskusi dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas ini Pak Bejo dalam pembelajaran apa daring. Karena permasalahan yang tadi saya sampaikan ke Pak Bejo itu sekarang itu sudah apa me, mendapatkan solusi dari Pak Bejo dari diskusi ini Pak Bejo. Terima kasih Pak Bejo. Ya Bu Dewi, sama-sama. Assalamualaikum Pak Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.